Jadi materi kali ini adalah tentang sel elektrolisis. Sebelumnya kita review dulu beberapa materi. Jadi saat ini di semester ini kita belajar tentang reaksi redox. Dan dalam reaksi redox ini ada namanya sel elektrolisis. Sel elektrolisis itu apa? Sel elektrolisis itu adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang reaksi energi dari energi kimia menjadi energi listrik maupun dari energi listrik menjadi energi kimia. Nah, dengan penjelasan seperti itu maka ada sel elektrokimia macam dan sel elektrolisis. Sel volta, alhamdulillah sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu dari kelompok sebelumnya. Dan itu adalah perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Maka sel elektrolisis adalah sebaliknya dari energi listrik menjadi energi kimia. Pengertiannya adalah peristiwa penguraian zat elektrolit oleh arus listrik searah atau penguraian suatu elektrolit dalam elektrolisis yang terkena atau teraliri oleh sebuah arus listrik. Lalu, sama seperti sel volta, sel elektrolisis ini juga memiliki 2 elektroda, ada katoda dan anoda. Katoda pada volta memiliki kutub positif, sedangkan katoda pada elektrolisis memiliki kutub negatif. Tetapi reaksinya sama-sama reduksi. Dan begitu juga dengan anoda di elektrolisis sedangkan pada volta kutubnya negatif, karena sama-sama sebuah oksigen. Contoh dari sel elektrolisis ini salah satunya ada penyepuhan dan tembaga. Penyepuhan ini bisa disebut juga dengan elektroplating, yaitu proses pelapisan logam. Logam yang akan disepuh diperlakukan sebagai katoda dan logam penyepuh diperlakukan sebagai anoda. Jadi fungsi dari penyepuhan ini adalah untuk melindungi sebuah logam dari korosi atau memperbaiki penampilan dari logam ini sendiri. Lalu ada contohnya lagi pemurnian tembaga yang bisa disebut juga dengan electrowinning. Jadi electroplating, kalau pemurnian tembaga itu namanya electrowinning. Itu merupakan jadi menggunakan anoda dengan lembaga yang masih kotor yang akan dimurnikan dengan katoda logam murni, dan larutan elektrolitnya yang digunakan adalah larutan yang mengandung partikel logam. Contohnya itu seperti tembaga sulfat atau citrate. Nah, masuk ke ada beberapa reaksi pada sel elektrolisis. Yang pertama itu adalah elektrolisis terhadap lelehan atau leburan. Jadi reaksi ini berlangsung jika ada suatu lelehan, leburan, atau cairan yang dialiri oleh arus listrik. Jadi anggap aja yang ini adalah sebuah leburan, airnya ini leburan, dan itu adalah sel listrik yang mengalirinya. Dan yang terjadi adalah katodanya bereaksi reduksi kation, dan anodanya itu reaksi oksidasi anion. Kation dan anion itu sudah kita pelajari, yaitu tentang ikatan ion seperti ini. Jadi kation itu melepaskan elektron dari kulit luar agar menjadi oktet atau stabil, dan lebih banyak proton dibandingkan elektronnya. Sedangkan anion menangkap elektron agar menjadi stabil atau oktet dan lebih banyak memiliki elektron dibandingkan proton. Nah, dalam sel elektrolisis ini memiliki
dua aturan, yaitu kation yang sukar tereduksi dan elektroda inert. Jadi kation yang sukar tereduksi di sini ada beberapa contohnya, yaitu logam alkali S1A, logam alkali tanah atau 2A, aluminium, dan juga mangan. Yang kedua adalah elektroda inert. Contohnya adalah yaitu elektroda inert yang jadi kalau ada kation yang sukar tereduksi dan elektroda inert adalah elektroda yang sukar untuk bereaksi. Contohnya adalah elektroda PT, AU, dan C. Lanjut ke reaksi-reaksinya. Nah, reaksi elektroda inert ini pertama dari reduksi katoda. Jika kation sukar tereduksi yang tadi menggunakan logam alkali tanah, aluminium itu, maka H2O-nya menjadi H2. Seperti rumus yang ada di sini, 2H2 tambah 2 elektron menjadi 2O- tambah H2. Dan yang kedua, jika kation mengandung asam, maka ion H+ menjadi H2. Seperti rumus ini, 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Lalu lanjut di oksidasi, ada reaksi oksidasi anoda. Jika anion mengandung basa, maka OH- menjadi O2, yaitu 4OH-. Maksudnya rumus yang seperti ada di depan ini menjadi O2 ditambah 2H2O tambah 4 elektron. Dan yang kedua adalah jika anion mengandung O atau F, maka H2O menjadi O2. Seperti rumus yang ada depan ini, 2H+ tambah 2E tambah H2. Contoh dari sisa asamnya ini tuh asam oksi atau garam oksi seperti SO42-, fosfat, PO43-, NO3-, dan semacamnya. Mungkin itu kurang lebih yang materi yang bisa saya berikan. Selanjutnya akan saya berikan kepada moderatornya. Kepada moderator, di saya persilakan. Zahra, lanjutkan aja. Moderator kamu pegang aja. Moderator nggak nongol nih. Oh ya sudah, kalau begitu dilanjutkan ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Rizka Aprilia Putri. Kepadanya saya persilahkan. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Zahra. Saya akan mempresentasikannya terlebih dahulu sebentar. Apakah udah terlihat? Sudah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sebentar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang elektrolisis larutan elektrolit dengan elektroda aktif. Elektroda aktif itu contohnya Cu,
Ag, Fe, Ni, dan lain-lain. Dalam sel elektrolisis dapat mempengaruhi reaksi anoda, sehingga yang akan dioksidasi adalah elektroda tersebut. Sedangkan reaksi di katoda sama apabila memakai elektroda inert, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama tadi. Dan di sini ada rumusnya, kita bisa lihat. Lalu saya akan melanjutkan tentang pembahasan materi mengenai hukum Farada. Sebentar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Faraday. Hukum Faraday itu yaitu menjelaskan tentang hukum kelistrikan yang berkaitan dengan sel elektrolisis. Hukum Faraday sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Khusus untuk hukum Faraday 1 ini, itu hanya satu larutan saja yang dielektrolisis. Seperti ini contohnya. Seperti ini contoh gambarnya. Nah, bunyi hukum Faraday 1 sendiri yaitu massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Karena dia berbanding lurus, jadi penulisan rumusnya kita bisa tulis seperti ini, W berbanding lurus dengan Q. Dan Q ini menunjukkan besarnya muatan jika arus listrik atau I dalam satuan ampere yang melewatinya dalam satuan T detik. Yang jika kita tuliskan dalam rumus, itu seperti ini, Q sama dengan I kali T. Sedangkan W sama dengan Z dikali Q, di mana Z adalah perbandingan antara massa ekuivalen dibagi dengan muatan listrik Faraday. Yang jika penulisan rumusnya kita bisa tuliskan seperti ini, Z sama dengan E dibagi dengan F. F itu adalah Faraday. Yang harus kita ingat, yaitu jika satu Faraday sama dengan 96.500 kolom. Selanjutnya, itu E. E itu adalah massa ekuivalen. Massa ekuivalen sendiri adalah perbandingan antara massa atom relatif atau massa molekul relatif di suatu unsur atau senyawa dibagi dengan perubahan bilangan oksidasinya atau PbO. Yang di sini ditulis dalam rumus yaitu E sama dengan AR atau MR dibagi dengan PbO-nya. Yang bisa kita simpulkan dari penurunan rumus ini yaitu W sama dengan E dikali I dikali T dibagi dengan 96.500. Ini keterangan-keterangan dari rumus-rumus yang saya sudah tuliskan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Faraday yang kedua. Hukum Faraday kedua ini berbunyi massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Nah, jadi jika kita menggunakan lebih dari satu larutan yang dielektrolisis, maka kita bisa menggunakan hukum Faraday yang kedua ini. Seperti gambar contohnya ini. Yaitu kan udah ada dua larutan, terus dielektrolisis sama satu sumber yang sama. Jadi kita bisa menggunakan perhitungan hukum Faraday ini. Nah, di hukum Faraday ini kan katanya selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Jadi penulisan rumusnya bisa kita tuliskan seperti ini. W berbanding lurus dengan E, di mana E adalah massa ekuivalen yang merupakan perbandingan massa atom atau massa molekul relatif terhadap perubahan bilangan oksidasinya, yaitu E sama dengan AR atau MR dibagi dengan PbO. Nah, kita bisa lihat rangkaian elektrolisis ini kan rangkaian tersebut menggunakan satu sumber arus yang sama. Maka muatan listrik yang digunakan juga sama. Sehingga perbandingan massa zat-zatnya
yang dihasilkan akan sama juga dengan perbandingan ekuivalennya, yang jika dituliskan dalam rumus, kita bisa tuliskan seperti ini. WA per WB sama dengan EA per EB, yaitu masa A berbanding dengan masa B sama dengan masa ekuivalen A berbanding dengan masa ekuivalen B. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke pemateri ketiga. Karelieta Renova. Oke, moderator, saya ambil alih. Selanjutnya, pemateri ketiga kepada Saudari Karelita Renova dipersilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu soal dasar tentang hukum Faraday. Yang soalnya adalah jumlah Faraday untuk mereduksi ion Ca2+ sebanyak 12 gram adalah, pertama diketahui dulu valensi dari Ca2+ itu sama dengan 2. ArCa sama dengan 40. Nah, rumus yang digunakan adalah W sama dengan E dikali F. Karena kita sedang mencari hukum Faraday, maka F sama dengan W per E. W sama dengan, F sama dengan W per AR per N. F sama dengan W dikali N, N-nya naik ke atas, per AR. W-nya sama dengan 12, N-nya sama dengan 12, per AR-nya sama dengan 40. Jadi totalnya adalah 0,6 Faraday. Jadi untuk mereduksi 12 gram ion Ca2+ diperlukan 0,6 Faraday. Sekian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan ada penampilan video kepada Saudari Azara. Silakan videonya dipresentasikan. Apa sudah terlihat? Udah. Tidak terdengar suaranya, Zara. Oh, suaranya nggak ada. Sebentar, Pak. Kamu ceritakan aja deh. Oh, ya udah. Jadi ini merupakan alat elektrolisis untuk hidrogen dan oksigen. Menggunakan elektroda karbon. Ada di sini ada baterainya, di bagian sini ada baterai. Jika di sini ada gas,
maka berarti ada gas hidrogen dan oksigen di bagian tabung yang di atas tadi. Jika di sini airnya berkurang, maka gas hidrogen dan oksigen terbentuk pada satu tempat. Jadi ini makin lama airnya akan makin turun, yang menunjukkan bahwa gas sel elektrolisis ini mendorong airnya. Ini ternyata sudah hampir habis ya airnya. Ini reaksi yang terjadi saat dibakar tadi ada letupan, maka terlihat bahwa ini menghasilkan oksigen dan hidrogen. Oke, ada satu video lagi. Langsung kasih aja. Langsung diserahkan saja, Pak. Ke Pak Riki ya. Oke, baik. Saya kembalikan kepada moderatornya. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan ada narasumber kepada Pak Riki. Dipersilakan untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Riki. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalan saya di sini sebagai guru tamu. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Muko-Muko di Provinsi Bengkulu. Ya, Bengkulu. Yang pertama, sebelum memberikan materi atau yang lainnya, saya baru pertama sekali bergabung di SMA lainnya. Terima kasih juga untuk Pak Irwan Kembali yang sudah kasih. memberikan peluang atau setuju untuk bergabung di kelasnya. Di sini hanya sedikit saja memberikan materi ya, dikarenakan di SMA saya di SMA 3 Muko-Muko ini di kelas 12 ini saya baru masuk di koligatif larutan. Ya, sifat koligatif larutan di sini kami di sini belajarnya langsung masuk di kelas AB yang setengah dibagi dua, yang kelas A dan kelas B. Itu untuk yang pertama. Kemudian lagi untuk yang redok dan elektrokimia itu belum kami pelajari. Tapi tahun kemarin sudah saya pelajari di situ, hanya bagian kecil saja mengenai sel volta itu dan sel elektrolisis. Ya, bagaimana siswa mengetahui secara detail mengenai secara singkat saja mengenai sel volta itu, kalau nggak salah ingat itu sel volta itu perubahan dari listrik ke kimia ya, kalau nggak salah ya. Kemudian untuk yang sel elektrolisis itu dari kimia ke listrik atau kebalikan. Kalau saya anggap di sini adalah baterai HP. Ya, HP biasanya untuk yang sel voltanya pada saat pada sel voltanya berarti dari energi listrik ke kimia, sedangkan untuk sel elektrolisisnya dari kimia
ke listrik. Betul apa enggak? Ya, mungkin. Mohon maaf, sepertinya kebalik bukan? Oke, nah, kebalik. Ya, berarti sel volta itu dari energi kimia ke energi listrik. Berarti kita tidak tidak langsung ke listriknya, otomatis kita hanya memegang HP saja. Berarti ini merupakan sel volta. Kemudian pada saat baterai ini kosong, berarti kita cas, berarti termasuk sel elektrolisis, ya kan? Yaitu itu sebagian kecil saja. Kemudian lagi untuk yang reaksi, untuk reaksinya seandainya itu kita melakukan percobaan dengan menggunakan pipa U, kemudian kita letakkan di situ suatu larutan, kemudian kita hubungkan dengan voltas atau arus listrik, kemudian setelah beberapa menit kita teteskan PP sebelah kirinya dan sebelah kanannya. Kalau dalam artian menghayal sih emang sulit ya, tapi saya sudah gambarkan seperti ini. Saya gambarkan seperti ini. Ini misalnya U, yang U ini pipa U, kemudian kita masukkan suatu larutan, ya larutannya itu larutan yang bersifat elektrolit lah. Kalau non elektrolit kan nggak mungkin ya menghantarkan arus listrik. Kemudian keduanya kita masukkan PP, salah satunya ada yang berwarna merah dan salah satunya lagi tidak berwarna merah. Ini berarti kalau tidak salah yang berwarna merah itu termasuk katoda karena dia mengandung basa. Sedangkan yang tidak berwarna berarti dia mengandung asam kalau tidak salah. Kita ambil contohnya di sini adalah Ki, kalium iodida, ya, kalium iodida. Pada saat kalium iodida tersebut kita larutkan ke dalam air, kemudian kita letakkan ke pipa U, kemudian kita kita masukkan, kita hubungkan dengan arus listrik, maka nanti setelah beberapa menit kemudian dicampurkan dengan PP, maka salah satunya akan berwarna merah, ya, sedangkan salah satunya lagi akan berwarna bening. Selanjutnya, apabila kita teteskan lagi yang namanya amilum, atau kalau dalam bahasa kerennya itu tepung, ya, tepung, kemudian yang berwarna merah ini tetap berwarna merah, sedangkan yang berwarna bening ini tadi dia akan berwarna hitam. Kenapa? Karena salah satunya akan mengandung atau terkandung ion imin, sedangkan yang satunya lagi K, ya, dikarenakan K di sini merupakan golongan 1A, berarti dia tidak terelektrolisis. Yang terelektrolisis adalah airnya yang berbentuk basa, yang sudah dijelaskan tadi oleh pemateri tadi ya. Untuk sel volta dan sel elektrolisis mungkin itu saja, dikarenakan untuk yang hukum Faraday-nya sudah dijelaskan dengan jelas oleh moderator atau pemateri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Irwan. Untuk selanjutnya kembali ke moderator saja. Terima kasih kepada Pak Riki yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kita lanjutkan ke Pak Irwan. Kepada Pak Irwan dipersilahkan. Pak Irwan. Pak Irwannya kemana?
Sepertinya Pak Irwannya live nih. Oke, karena Pak Irwannya tadi live, untuk sambil menunggu Pak Irwan, kita tonton video praktek selanjutnya. Kepada Jara, silakan dipresentasikan. Apakah videonya udah terlihat? Sudah. Kelihatan. Jadi ini adalah video selanjutnya, itu tentang praktikum elektrolisis. Disimak baik-baik ya. 사랑을 느낀 너만이 생겼기에 누구 말에 너도 이제 꼰대 다 그래 자격 없어 그냥 하던 거나 잘해 그래 Masukkan kedua pintil ke dalam kardus yang telah diberi lubang. Setelah itu masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi larutan garam. Jepit ujung pensil dengan penjepit buaya. Lalu jepit ke batu baterainya. Lakukan ke pensil yang sama. Bisa kita lihat di sini terjadi reaksi antara garam dengan pensil. Bisa kita lihat di sini terjadi
terjadi reaksi elektrolisis yang terjadi di larutan garam dan pensil yang dialiri oleh aliran listrik dari baterai. Tunggu beberapa menit dan lihat apa yang terjadi. Bisa kita lihat setelah didiamkan selama 15 menit telah terjadi perubahan air menjadi agak keruh. Oke, itu Gimana, tadi sudah? adalah itu tadi saja praktek kedua dengan bahan-bahan yang mungkin mudah didapatkan di sekitaran rumah. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, tadi kita telah melihat video praktek. Selanjutnya mungkin ada penambahan materi dari Pak Irwan kepada Pak Irwan, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Bagus kelompok ini ya, ditambah ada Pak Riki sebagai guru tamu ya dari Muko dari daerah mana? Siapa ingat? Bengkulu. Bengkulu ya, alhamdulillah. Insya Allah kita temu muka ya. Oh, Pak Riki, saya itu kemarin ikut sama Pak Uga itu ada di Bandar Lampung. Jadi saya tadi malam belum sempat ini mau sampai ikut dengan Pak Uga. Udah mau dipraktekkan gitu, udah siap-siapin alatnya, cuman waktunya nggak keburu. Saya udah siapkan ya, ini ada karbonnya gitu kan, alhamdulillah. Ada voltasenya ini kurang nih, harusnya 9 volt ya, tapi sini 6. Terus ada ya kabel-kabel udah siap di rumah ini. Ya akhirnya dengan waktu yang baru nyampe di Jakarta jam 2:30. Wow. Waduh, itu di bandara pelabuhan Bakauheni itu dapatnya jam 9 malam sampai. Ya makanya saya tadi mau kejar buat percobaan seperti yang Pak Uga, tidak kesampaian ya insya Allah. Makanya di sini Pak Riki kita ada 3 kelas. 3 kelas itu 108 siswi ya digabung. Mereka itu belajar tiap PJJ, belajar menjadi moderator, menjadi narasumber ya, belajar ya. Jadi belum masuk ke terampil, kimia terapannya belum semuanya. Jadi baru menyampaikan. Tapi alhamdulillah anak-anak termotivasi untuk webinar misalnya gitu. Pokoknya nanti Pak Riki, ya murid besok murid kelas 11 dia mau bikin webinar tentang pembuatan tisu selulosa. Wow, mantap. Sudah ada yang berhasil ya, namanya Oriza Mumtaz gitu ya. Mantap. Ini kakak-kakak kelasnya, kelas 12 ya. Mereka hari ini akan bertanding ya, membuat praktek yang tadi sudah ditampilkan oleh Zahra gitu. Jadi setiap kelompok 6 orang itu bekerja sama dari rumah masing-masing membuat praktek tadi elektrolisis, tapi ditambah ya buat anak-anak itu bagaimana membuktikan 2:1, judulnya elektrolisis soda kue ya, kemudian atau elektrolisis air ya. Di sini soda kue nanti Bapak juga akan membuat ya, mudah-mudahan dengan waktu cepat. Jadi H2O itu diurai ya,
menjadi gas hidrogen. Jadi dibuktikan bagaimana gas hidrogen itu terbukti, ya, gas letup. Tadi sudah ditayangkan oleh Az-Zahra bahwa gas hidrogen diberikan energi aktivasi ya Pak Riki ya. Api. Ya. Api. Jadi alhamdulillah Allah amat sangat rahmannya, kasih sayang dengan manusia, dengan hambanya. Ternyata gas hidrogen dengan gas oksigen bertemu tidak langsung menjadi senyawa H2O. Harus ada energi aktivasi. Jadi yang tadi disulut dengan api, hasil tampungan dari ya sedikit. Rencana saya menggunakan ini cuka, botolnya ya, botol aqua cuka ini dimasukkan, nanti di dalamnya ada gas hidrogen dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dipraktikkan tiap kelompok adalah membuat praktikum ya tentang pengujian elektrolisis soda kue atau elektrolisis air. Ya. Iya. Jadi modifikasi di rumah. Bahan-bahan yang di rumah ya, soda kue ada ya, mama kamu kan menggunakan soda kue ya. Kimia itu dekat dengan kehidupan kita semua ya. Jadi ternyata ada di situ masuk banyak materinya Pak Riki ya. Ada materi entalpi ya, gas eksoterm, endoterm. Lalu dikatakan kemarin apakah termasuk reaksi kesetimbangan jika gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk uap air, atau dibalik, uap air ya terurai menjadi gas hidrogen dan gas oksigen ya. Nah, ternyata itu bukan reaksi kesetimbangan. Karena apa? Karena kondisinya berbeda, waktunya berbeda. Ya, di situ ya. Jadi siswa-siswi SMA N57 ini akan membuktikan bagaimana reaksi elektrolisis terjadi dan gitu ya. Tapi mohon maaf Pak Riki, ini mereka ini besok tuh mau kuliah di mana? Karena masih ujian, yang terpikir ujian sehingga harus pandai berhitung juga. Tadi yang sudah dijelaskan Rizka gitu kan, dengan hitungan-hitungan, dengan rumus-rumus ya. Mereka mudah-mudahan ya dengan belajar kimia terapan ini termotivasi untuk menjawab semua soal untuk menuju gerbang perguruan tinggi negeri yang diidamkan, mudah-mudahan gitu ya. Ya, kita berusaha memahamkan bahwa kimia itu menyenangkan ya, menyenangkan begitu. Sebelum ditutup, jadi Pak Riki, kita sampai jam 8.50. Jam 8.50. Silakan, masih ada waktu cukup dari waktu ini. Adakah dari 108 siswa yang ingin bertanya? Silakan kepada Bapak Riki yang ada di Bengkulu. Bahwa kita ini kebangsaan, ternyata Indonesia itu dekat ya. Dengan webinar ini, dengan PJJ ini, kita satu Indonesia ya. Alhamdulillah kemarin Bapak di Sumatera itu, Pak Riki, saya pernah ke Jambi saya. Orang tua saya tugas di Jambi ada 3 tahun. Jadi setiap tahun saya pulang gitu ya. Karena saya kuliahnya di Jakarta. Saya Jambinya di Sipin, di depan Sultan Taha. Jadi kalau Gunung Kerinci ya, Jambi sama Bengkulu deket ya? Dekat. Bengkulu ke Muko. Iya. Perbatasan saya ini di perbatasan Sumatera Utara dengan Bengkulu, tengah-tengahnya. Oh, tengah-tengahnya ya. Salam buat murid-muridnya di sana. Mudah-mudahan nanti bisa gabung ya kelasnya. Saya mau pinjam Zoom Cloud Meeting tuh sama sekolah. Kalau bisa kan bisa sampai 500 orang gitu ya. Kalau ini yang Google Meet hanya 250. Kami di Jakarta menggunakan akun dinas. Jadi kalau selain akun dinas mengizinkan ya, moderator itu yang membuat Google Meet-nya tugasnya mengizinkan akun selain akun dinas itu diizinkan. Jadi ada pengizinan tadi saya. Jadi guru tamu ini benar-benar terima kasih Pak Riki
Silakan siswa-siswi SMA 57 bertanya sama Pak Riki, mau kuliah di Sumatera nanti bisa diarahkan. Silakan. Sudah. Mana bukan? Bukan. Itu langsung itu. Kalau dapat linknya langsung. Ada yang mau bertanya? Apa? Firly, Gandhi? Silakan. Cukup jelas anak-anak tentang tugasnya. Tugas menyenangkan praktek, tapi satu praktek 6 orang untuk kelompok-kelompok ya. Cukup jelas ya. Yaitu tadi videonya sudah ditampilkan oleh Azahra. Kalau yang tadi hanya menggelembung-gelembung, hanya membuktikan, tapi mana yang disebut gas hidrogen, mana yang disebut gas oksigen. Jadi nanti dibuktikan dengan perbandingan 2:1 ya. Secara kimia, bukan matematika ya, secara kimia. Jadi Bapak Pak Riki itu dibimbing oleh Pak Uga Patria di Bandung itu. Bagaimana kamu belajar kimia, benar-benar kimia asli gitu ya, tapi dekat dengan kita, menyenangkan ya. Api itu bisa kita kendalikan ya. Tadi ada api dan bisa kendalikan. Terbukti Pak Uga sudah menjelaskan kepada kita semua kejadian di Beirut ya, di Lebanon, meledaknya amonium nitrat ya. Itu gabung sama fisika. Kenapa bisa meledak? Karena wadahnya, ruangnya tertutup. Gitu ya. Alhamdulillah nih Pak Riki, benar-benar saya mengidamkan, wah ada guru tamu, wah baru kali ini. Saya ini benar sih. Ya, bisa belajar dapat tadi materi, alhamdulillah ya. Sedikit tapi berarti ya nggak, tapi sedikit-sedikit ya, kalau langsung banyak bisa mabuk ya. Oh iya. Bisa pas, alhamdulillah. Nanti saya beritahukan Pak Riki kalau misalnya ada webinar, anak kelas 11 mau mengadakan webinar, itu pembuatan tisu selulosa. Boleh, ya. Itu saya bangga ya sama Riza Mumtaz, dia bisa ya. Nanti belajar itu. Yang tisu yang ke Pak Uga dibakar hilang itu. Ya. Kita lihat ya Pak Riki. Ya. Iya. Menggunakan asam sulfat ya, nitrat ya, kalium nitrat dan seterusnya. Baik, kalau masih ada waktu, Pak. Saya hanya yang pertama berterima kasih kepada Bapak. Yang kedua, untuk yang anak-anaknya dari SMA berapa nih Pak? SMA 57 Jakarta Barat. Wow, keren. Saya nggak sangka kalau dapat bergabung di SMA 57 Jakarta Barat ini, benar. Saya nggak tahu benar. Mungkin ya kaget juga sih, dikarenakan bisa gabung di sini. Kemudian lagi ya deg-degan rasanya itu. Baru pertama. Sama ya. Saya juga deg-degan. Tapi pokoknya nggak deg-degan tapi hebat lah, hebat, hebat. Ya kan. Untuk motivasi saya sebagai guru untuk memberikan informasi ke siswa. Itu. Hasil ini jadi rekam Pak Riki, direkam, nanti diedit, dikasih nama, dikirim ke publish ke YouTube. Wow, jadi nanti linknya dikasih ke Pak Riki ya, dikasih ke ya, berbagi ya, sedikit berarti itu nggak? Bisa jadi sepele buat kita, tapi buat orang lain luar biasa. Iya. Tapi intinya siswa itu jangan merasa tertekan sama kimia, bahwa kimia itu jelek karena sangar sama gurunya dan sulit ya. Iya. Yang penting ada praktek, itu lebih bagus, itu ada prakteknya. Iya. Pakai tadi tugasnya tugas menyenangkan, praktek ya. Alhamdulillah. Ini lagi deg-degan nih Pak Riki. Coba caranya mereka mau kuliah di mana, jurusan apa? Karena banyak apa ya, yang
udah nggak dipakai. Eh, apa ya namanya? Jangan salah jurusan lah, kata ke depannya itu apa yang mau dijual ya, mau dibeli. Profesi ya. Ya, profesi. Kalau di Sumatera ini kebanyakan Pak guru ya. Kalau di Jakarta kan nggak mungkin juga. Nanti tergantung dia dari orang ya. Banyak swastanya biasanya kalau di Jakarta ini ya. Iya, iya, iya. Kalau misalnya kalau di Sumatera itu kan banyak dia. Ada yang guru, kemudian ada ya pokoknya banyak yang guru lah. Karena kan butuh guru dia. Oh, iya, iya, iya. Tapi tergantung dengan anak-anak lagi gimana menghadapinya atau memilih jurusannya nanti. Jangan nanti salah pilih. Misalnya nanti ngambil ekonomi manajemen. Nanti pas lulusnya jadi tukang bakso, kan aneh. Oke, mungkin Ajara mau nanya, silakan. Ajara mau nanya apa Pak Riki? Malu dia. Kaget katanya Pak Riki. Loh, tiba-tiba kelompok saya ada guru tamu deh. Ini biasa dosen tamu nih, guru tamu, guru besar. Enggak besar ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Bapak, kembalikan ke moderator Siti Kardina. Silakan. Oke, terima kasih kepada Pak Irwan yang tadi telah menjelaskan. Pak, saya mau bertanya seputar tugas tadi, itu kira-kira sampai kapan ya? Oh, up to you. Ya, silakan kamu berkoordinasi, kolaborasi dengan temannya. Silakan mau yang judulnya elektrolisis air atau elektrolisis soda kue, ya. Mau sampai membuktikan 2:1. Gas hidrogennya 2 bagian, gas oksigennya 1 bagian, dan membuktikan, oh iya benar ini ada gas hidrogen dan oksigen ya. Oh iya benar terjadi reaksi apabila diberikan energi aktivasi ya. Kalau kamu mau niru yang tadi Azahra tampilkan, itu tahun 2018 ya. Hanya membuktikan oh ada gas. Kita belum tahu nih gas yang hidrogen mana, gas oksigen yang mana. Ya. Apabila gas oksigen itu dibuktikan bagaimana? Kita ambil bara ya, kita masukkan bara itu ke dalam gas oksigen, maka bara itu akan menyala lebih besar. Ya. Terus kalau gas hidrogen diujinya apa? Kita kasih api, dia meletup. Ya, gas letup kita kenal gitu ya. Ya begitu Pak Riki ya. Ya, begitu. Jadi tugas itu kamu nanti siang, kan offline tuh, nanti siang kamu rembukan sama teman kelompoknya, ya, mau ambil yang mana videonya atau prakteknya, ya, yang di rumah aja, ya. Tidak boleh bertemu dengan teman-teman sekelompok kelompok, tapi bertemunya hati dan pikiran, ya, biar nanti videonya ternampak kolaborasinya kompaknya, ya. Pasti ada, bisa, ya. You can if you think you can, you know. Iya. Oke, teman-teman mungkin ada yang bertanya. Pak Irwan mau nanya. Silakan, silakan. Kalau misalnya itu nggak pakai soda kue, bisa nggak pakai garam gitu? Oh, silakan. Boleh, silakan. Pak? Boleh, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, kembali kasih. Oke, mungkin karena kita tutup saja pertemuan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irwan dan Pak Riki yang telah membagikan ilmunya kepada kami semua. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmu yang sudah diberikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup saja. Sebelum kita tutup, baiknya kita membaca doa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Oke, berdoa selesai. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki ya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Sama-sama, anak-anakku terima kasih. semuanya. Semangat, tetap semangat ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.